itu dimulai dari adanya menu file, ya. Kemudian ada menu edit, isinya ini, ya. Kemudian ada menu view, themes, dan calculate, ya. Tapi yang berperan besar adalah dari nah inilah project-projectnya gitu ya, yang akan mau kita isi gitu ya, mau kita proses. Nah, terlebih dahulu kita harus sudah menyiapkan data yang sudah di-download kemarin ya. Artinya kita sudah menyiapkan berupa data yang sudah dalam bentuk comma delimited gitu ya, atau sudah dalam bentuk sub kemarin ya. Nah, jadi kita bukalah datanya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat datanya? Ya, coba kita lihat dalam hal ini Excel-nya yang kemarin ya. Nah, ini Excel yang sudah comma delimited. Terlihat ini? Terlihat, Pak. Ya, ini data dari Thalia Theodora ya, kemarin ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan data tahun, ya kan? Tahunnya 2018, 2017, 2016 ya, dan 2015 dari beberapa negara di Eropa, ya, Belgia, ya Bulgaria, Kroasia, Denmark, ya sampai pada Austria. Nah, ini mau kita olah datanya gitu ya. Mau kita olah datanya dalam bentuk Smart PLS ya. Baik ya. Mau kita olah datanya dalam bentuk Smart PLS. Tapi sebelum dia masuk ke Smart PLS, nah ini kita harus tutup dulu gitu ya. Jadi data tahun sampai negara kita hapus ya. Artinya kenapa dihapus ya? Karena data numerik, data alfabet itu nggak akan terbaca deh di aplikasi Smart PLS ya. Maka kita hapus dulu ini. Nanti kan kalau di statistik deskriptif dapat ya. Oke. Nah, kemudian total population living. Nah, total population living sudah gitu ya. Kemudian juga exposure to air population. Oke, sudah. Nah, ini ya. Ini terlalu panjang ya. Jadi total population living saja ya. Nah, ini X1 gitu ya. Oke. Ini cara kita mengedit data. Kemudian juga exposure to air population. Oke, X2 ya. Jadi nggak usah terlalu panjang ya. Kemudian X3-nya adalah unmet need medical examination and care, ya kan? Udah dapat datanya? X3. Ya, kemudian juga life expectation, ya kan? Y, gitu kan? Nah, jadi kita punya berapa variable independen? Ada berapa variable independen? Yosi, silakan. Ada berapa variable independennya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Ada berapa variable independen ini? Atau atas nama Thalia Theodora, yang mana orangnya? Saya, Pak. Nah, berapa variable independennya? 3. 3 ya kan? Y-nya berapa? Y-nya 1. 1, oke ya. Jadi kita save. Kita save. Oke ya, yes. Nah, tempat penyimpanannya udah tahu kita di mana ya kan? Masing-masing. Nah, sekarang mau kita olah ini di data PLS ya. Caranya ya sebagai berikut. Nah, jadi masuk ke aplikasi Smart PLS tadi, gitu kan? Lalu kliklah new project. Ya, kliklah new project ya. Maka datanya, nama filenya kita buatlah apa tadi Y-nya, atau negara Eropa gitu ya. Negara Eropa, udah. Nah, ini nama project kita ya, nama filenya ya. Setelah itu oke. Nah, setelah oke, klik kanan ya.
letakkan kursor di negara Eropa, lalu ya kliklah import data file ya. Ini ya. Ingat ya, import data file. Import data file, klik ya, lalu tujukan ke mana filenya disimpan ya. Maka kita browse. Ya, kita browse. Nah, bahwasanya tadi tersimpan di ya misalnya di ya saya menyimpannya tadi di mana ya? Ya, misalnya saya simpan di ini ya, saya simpan tadi latihan ya, statistik. Nah ini, sorry. Saya simpan di tabulasi data. Nah ini ya, WordPress tadi inilah dia. Berarti saya bukalah data Thalia Theodora tadi. Oke, open ya. Nah, jadi di situ oke gitu ya. Nah, dapatlah data kita. Ini ya. Nah, artinya kalau seperti ini menunjukkan ya ada line 2 konten 1 kolom ya, nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Ya, artinya ini error, nggak terbaca datanya. Kenapa nggak terbaca? Ya karena dalam hal itu ada bahasa yang apa tadi gitu ya, tulisan-tulisan yang dalam hal itu huruf gitu ya, jadi nggak terbaca dia. Maka caranya harus kita rapikan ya, kita rapikan lagi apa tadi tabulasi datanya tadi dengan cara ya kita buka datanya ya kita rapikan lagi. Nah ini jadikan aja X1 gitu ya. Nanti ingat ya sendiri apa nama itu ya. Ini X2 ya. Ya atau boleh juga seperti ini. Oh ya, nggak apa-apa ya. X2, lalu ini X3, lalu ini Y ya. Nah, kita save, Ctrl S ya. Lalu, nah kita sudah punya data. Datanya ini ya. Nah, ini kita masukkan lagi di project tadi. Ya, kita masukkan, sudah kita simpan. Yes. Maka kita lihat lagi, kita olah data lagi. Oke, ini kita hapus ya. Hapus saja dia. Delete. Oke, lalu new project lagi. Negara Eropa lagi. Buat aja karena ini project yang kedua. Ya, negara Eropa 2 ya jadinya ya. Oke. Lalu kita ambil lagi datanya. New import data. Ya, ambil Theodora tadi. Oke ya. Nah, berarti sudah berhasil ya. Nah, ini. Udah berhasil ya karena tidak ada lagi yang karena tadi tidak berhasil disebabkan kenapa? Karena kita punya data yang dalam hal ini masih dalam berupa alfabet. Jadi harus numerik semuanya. Nah, jadi di sini kita udah dapat berapa data rata-rata XY X1 tadi ya. Berapa nilai median, berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum. Udah dapat nih. Nah, jadi kita sudah punya data statistik deskriptif. Ya, punya data statistik deskriptif. Silakan ada yang mau bertanya di sini? Cukup jelas? Nah, cukup jelas ya. Jadi ini kalau mau kita pindahkan pun ke Word, bisa ya. Caranya dari copy clipboard ya. Copy clipboard, lalu kita buka Microsoft Word. Ya, copy clipboard. Ya, lalu kita bukalah Microsoft Word. Misalnya saya buka Microsoft Word. Ya, jadi kita sudah punya data Microsoft Word sebagai berikut. Ya. Oke. Nah, inilah ya. Kita punya data Microsoft Word sebagai berikut. Jadi kita pastekan saja karena sudah kita copy clipboard, paste di sini ya. Nah, ini. Sorry. Dalam aplikasi tadi, nah ini ya.
Nah, ini copy clipboard itu. Copy clipboard, lalu pastekan ya. Nah, ini dapat. Nah, ini ya. Jadi sudah dapat ya data statistik deskriptif. Kita sudah punya data. Nah, inilah datanya ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, data kita sudah punya statistik deskriptif dari mana? Dari clipboard tadi ya. Nah, ini kita sudah punya data ini. Data dari negara Eropa tadi ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, jadi ini nanti diolah gitu kan. Berapa nilai maksimum X1, berapa nilai maksimum X2, berapa nilai maksimum X3, ya sampai Y. Ya artinya di situ udah dapat dia. Ya udah dapat nilai standar deviasi gitu ya. Kemudian juga nilai minimum, nilai maksimum ya. Cukup jelas? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke aplikasinya. Ya, kita lanjutkan ke aplikasinya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, jadi dapat data seperti ini, lalu kita buat model ya. Nah, jadi kita buat model, caranya dari Neopet model ya. Ya, Neopet model, di sini kita buat model ya. Namanya model. Model. Oke, setelah itu oke. Nah, jadi dapat data model, lalu kita gambar modelnya dengan cara yang bentuk seperti ini. Dia X-nya 3, maka 4 bulatan ya. Karena 3 variabel independen, 1 variabel dependen ya. Oke. Nah, lalu 2, ini kita lihat. Boleh caranya kita copy saja. Nah, ini. Kita copy saja. Mana copy? Ya, atau kita buat lagi laten variabel lagi, klik 2. Nah, ini. Klik 3 ya, nih. Klik 4 ini. Nah, jadi bulatannya haruslah rectangle ya, seperti ini. Sama ya. Bulatan seperti ini. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Boleh ya. Sekalian ditanyakan ya, silakan. Udah tahu tadi kan proses bulatan dari mana? Dari ya kita ambil dari variabel laten ya. Variabel laten. Oke. Nah, sekarang mau kita beri nama ini. Kita beri nama. Maka kita boleh ambil data tadi. Ya, caranya ya, kita beri nama lah tadi ya, yang tadi. Caranya dari kita bukalah nama tugas tadi. Oke. Kita buka nama tugas tadi. Oke. Jadi sini ya kita lihat apa tadi ya, file yang tadi. Ini namanya adalah oke, ini nama X1-nya ya, kita kasih nama total population. Total population sebagai variabel X1. Ya, X1. Oke, kemudian X2-nya adalah exposure to population. Oke. Nah, X2-nya dalam kurung ya. Ini harus rapi ya, dan harus dalam bahasa Inggris. Semuanya ya. Oke, kemudian X3-nya ya adalah
unmet ya to medical ya. Ini ya. Rename. Oke. Oke, kemudian Y-nya apa? Ya, Y-nya adalah life expectation. Oke. Klik kanan. Life expectation. Y ya. Nah, udah jadi ya. Udah jadi. Udah jadi seperti ini. Berikutnya kita masukkan nilainya X1-nya. Ya, X1-nya di belakangnya. Di drag ya, di drag. Drag seperti ini. X1, X2 di drag. Ya, X3 di drag. Ya, Y di drag ya. Ya, klik kanan ya di atas ya. Ataupun juga di samping boleh. Di belakang ya. Nah, seperti ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, kalau dia dalam bentuk merah, ya artinya belum berfungsi ya sebagai suatu variabel. Nah, jadi ini memang kita menggunakan data sekunder ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan ya bisa kita olah di dalam Word PLS ya. Lalu kita tarik connect. Nah, connect di sini ya, konekkan ke sini ya. Klik satu, ya ini dua, kemudian ini tiga. Nah, apabila dia sudah berwarna hijau nih, ya biru, ya maka sudah berhasil kita membentuk variabel ya. Sudah berhasil kita membentuk variabel. Nah, apabila sudah berhasil seperti ini, maka kita lakukan calculate. Ya, di sini ada menu calculate. Ya, lalu kita ambillah PLS algorithm ya untuk mendapatkan nilai koefisiennya. Maka kliklah PLS algorithm. Ya, klik. Ya, klik PLS algorithm, ya maka akan muncul seperti ini. Ya, start calculation. Ya, start calculation. Maka kita sudah punya koefisiennya, PET koefisiennya sudah dapat ya. Nah, sudah dapat PET koefisiennya, kita ekspor ke Excel ya. Nah, Excel kita ekspor ke Excel. Nah, maka di ekspor di Excel itu nama variabelnya apa? Ya, nama variabelnya kita simpan ya. Kita simpanlah dalam apa tadi Word PLS tadi gitu ya. Namanya adalah PLS algorithm ya nama variabelnya. Nah, nama PLS algorithm. Satu ya. Save. Nah, jadi kita sudah punya variabel gitu ya. Kita sudah punya PET koefisien yang dihitung tadi ya. Bagaimana pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, ya. Jadi mau kita lihat hasilnya boleh. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, maka maka kita lihat hasilnya. Nah, inilah dia. Lagi proses. Ya, dapatlah ya. Inilah dia hasilnya. Nah, dapat hasilnya ini kan, PET algoritma. Nah, ketika kita klik nilai PET-nya berapa? PET itu nilai koefisiennya ya. Jadi nilai koefisiennya sebesar ini 0,269, 0,191 berarti positif ya. Ini positif. X2 positif, X1 positif, X yang apa? X3 yang negatif. Nih kalau dia negatif itu gimana? Kalau dia positif negatif ini. Berarti kalau dia koefisiennya positif, berarti setiap naiknya satu satuan total population itu akan berdampak naiknya life expectation. Ya, apabila kalau dia koefisien X2 itu misalnya exposure to air population, semakin sering mengungkapkan populasi udara, maka semakin tinggi tingkat kehidupan masyarakat gitu kan. Ya artinya hubungannya positif. Ya, tapi kalau hubungannya negatif,
Ya seperti nilai yang koefisiennya ini kan negatif, ada nilai negatif ya. Nilai negatif berarti unmet need of medical examination and care. Artinya orang akan berhubungan ke medis gitu ya. Tingkat orang hubungan ke medis itu berapa ya? Artinya negatif. Semakin rendah orang berhubungan dengan layanan medis, maka umurnya makin panjang. Kan gitu ya teorinya ya. Artinya kalau dia hubungannya negatif, semakin tinggi orang, semakin rendah orang berhubungan dengan layanan medis, ya kan, maka usia harapan hidupnya akan semakin tinggi. Nah, itu kan hubungan yang pola negatif. Tapi kalau hubungannya positif, semakin tinggi orang berhubungan layanan medis, maka semakin tinggi juga life expectation. Tapi kalau hubungannya negatif adalah apabila semakin rendah orang berhubungan ke medis, maka life expectation-nya semakin tinggi. Nah, itu yang dikatakan dengan koefisien yang bernilai positif dan koefisien yang bernilai negatif. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya? Ya, silakan. Silakan. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, jelas ya? Baik. Nah, kalau mau kita lihat huruf angkanya, ya inilah dia. Jadi memang X1 itu nilai harapan, nilai koefisiennya lebih tinggi, ya kan? Dibanding dengan nilai X2. Ya, dibanding dengan nilai X3. X3 itu kenapa dia? Karena negatif tadi kan, merah dia ke bawah. Nah, inilah dia. R square-nya ini ya. Nah, jadi kalau mau kita lihat nilai R square, kliklah show R square ya. Nah, ini. R square-nya berapa? Nah, kalau dalam hal ini kita lihat R square ini ya. Berarti nilai R square karena lebih dari satu variabel, maka kita gunakan adalah adjusted R square 0,079. Berarti berapa persen? 7,91% ya. Artinya variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen 7,9%. Ya, artinya ketiga variabel itu menunjukkan usia harapan hidup itu bukanlah artinya hanya mampu dijelaskan 7,9%. Ada variabel lain berarti yang menjelaskan Y tersebut gitu ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan meningkatnya ekspektasi harapan hidup di Eropa. Nah, itu cara kita menerjemahkannya ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya? F square, ya F square itu apa? F square itu adalah nilai prediksi gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai F square, nah, jadi nilai F square itu masing-masing variabel. Jadi X2 berapa persen? 6,5. X1 berapa persen? 3,6. X3 berapa persen? 2,7. Nah, itu berarti kemampuan menjelaskan hubungan antar variabel itu ya, nilai prediksinya ya. Kemudian apalagi? Kalau dia construct reliability dan validity nggak perlu. Kenapa? Karena kita adalah data sekunder ya, nggak perlu dia. Kalau diskriminan validity nggak perlu juga. Kenapa? Kita datanya sekunder. Kalau itu kan untuk data primer ya kan. Kalau dia varian inflation factor boleh ya. Kenapa? Kan ini kan bagian dari uji asumsi klasik. Kalau mau kita uji varian inflation factornya boleh saja ya. Oke ya. Variable mid. Ya, jadi kalau variable fit-nya boleh aja ya kita analisa ya. Nah, itu. Inner model nggak perlu ya, outer model nggak perlu. Itu semuanya untuk data primer. Nah, kita kan data sekunder ya, nggak perlu. Nah, jadi sekarang mau kita lihatlah modelnya. Bagaimana modelnya? Nah, modelnya akan terlihat sebagai berikut. Nah, jadi kalau mau kita lihat model, maka kita bisa lihat gambarnya. Inilah dia gambarnya ya. Nah, modelnya ini. Nah, berarti nilai koefisiennya ini, nilai koefisiennya ini, nilai koefisiennya ini. Nah, sekarang mau gambar ini mau kita save, caranya adalah klik file, lalu klik export image ya. Ini dia menu nih. Export image ya. Export image. Nah, jadi kasih nama ya, udah langsung dia ke hubungannya ke variabel ke folder kita. Namanya adalah model figure. Ya, karena dia dalam bentuk sudah gambar ya. Model figure. Save ya. Artinya inilah nantinya sebagai model yang digambarkan ya.
Nah, jadi kita udah dalam bentuk filenya seperti ini. Nah, jadi udah dapat modelnya. Jadi nanti kalian buat skripsinya, buat skripsinya seperti ini ya. Oke? Buat skripsi udah jadi model seperti ini. Udah bisa ya buat skripsi ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, baiklah. Kalau sudah, kita lihat output lainnya. Ya, output lainnya adalah output dari Watt PLS tadi ya. Kita lihat, kalau tadi adalah PLS algorithm, sekarang kita lakukan bootstrapping. Nah, bootstrapping ini apa gunanya? Ya, gunanya adalah ya bagaimana ya suatu variabel itu di resampling ulang. Ya, artinya kita menambah sampling ya. Semakin banyak sampel populasi makin bagus ya. Nah, jadi kita dapat nilai signifikansinya. Nah, inilah dia. Nah, kalau seperti ini menunjukkan ya kan menunjukkan itu yang mana signifikan? Variabel mana yang signifikan? Saya bisa jawab. Silakan. Ya, dari nilai ada yang bisa menjawab siapa? Dian Siombing. Silakan. Derisia, silakan. Indah. Akila, silakan. Yang mana yang signifikan? Yang signifikan adalah yang berwarna hijau, ya. Yang berwarna merah tidak signifikan. Ditandai dari apa? Nilai p-value-nya. P-value-nya itu ya kan p-value-nya itu di bawah alfa 5%. Nah, ini dia p-value-nya itu harus dibandingkan nilai dengan nilai p-value. Nah, apabila H0 ditolak, artinya apabila p-value-nya di bawah alfa 5% menunjukkan H0 ditolak, HA diterima, ya. Kalau dia p-value-nya HA diterima, artinya apa? Nilai T hitungnya lebih besar pada nilai T tabel. Ya, nilai T hitung. Kenapa nilai T hitung ini 1,989? Ini namanya T hitung, ya. Kalau dibandingkan pada T tabelnya pasti di bawah ini 1,2 gitu kan. 1,1 kan ini kan 1,9. Berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabel ya. Kalau dia T hitung lebih besar pada T tabel maka H0 ditolak, HA diterima, ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya 1,472 berarti apa nilai T tabelnya? 1,8 misalnya kan. 1,8 berarti T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Berarti apa? H0 diterima, HA ditolak gitu ya. Kalau T statistiknya ini juga 0,983 artinya unmet need medical examination terhadap life expectation itu lebih besar gitu ya, lebih besar nilai T tabelnya dibanding T hitungnya, berarti tidak signifikan ya. Kalau warna merah dia tidak signifikan, kalau warna hijau tidak signifikan. Jadi bisa kita buktikan dengan pendekatan ya apakah dengan pendekatan nilai T hitung atau dengan pendekatan nilai signifikansi ya. Jadi boleh menggunakan dua pendekatan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dalam nilai hasil statistik ini, ada yang mau berdiskusi, silakan. Artinya kita dapat hasil ya, mau kita ekspor ke Excel boleh ya, pilihlah ekspor Excel ya. Sub export ya. Nah, jadi kita namanya adalah di sini adalah bootstrapping ya, model bootstrapping. Kita kasih. Ya, kita save deh ya. Save. Nah, sekarang mau kita lihat hasilnya. Share screen. Nah, jadi dapatlah hasilnya sebagai berikut. Nah, inilah dia ya. Berarti nilai PET coefficient. Kita lihat show. Nah, cuman di sini udah dapat nilai signifikansinya ya. Nah, ini dia. Nah, ini p-value-nya yang warna hijau yang signifikan. Oke. Nah, oke ya. Cukup jelas? Nah, jadi nilai yang kita pakai nilai PET coefficient-nya untuk yang menggunakan resampling ya. Atau apa ya, menggunakan apa tadi ya? Menggunakan
bootstrapping ya. Nah, jadi kalau mau kita lihat pun apanya gitu ya, modelnya inilah dia. Nah, jadi pet coefficient-nya inilah kalau dia tergambar secara grafis ya. Nah, jadi kalau mau kita susun tulisan ya boleh aja ini kita masukkan tabel-tabelnya ya. Silakan ya. Sudah? Berikutnya kita masuk lagi ke hasil yang lain. Nah, jadi ini udah dapat tadi. Oke. Ya, berikutnya kita lihat outputnya lagi yang lain ya. Ya, setelah itu masuk kita ke model lagi tadi ya. Harus dari model ya, calculate ya. Calculate lalu kliklah apa ya? Blend folding boleh ya. Kalau blind folding ini gunanya untuk apa? Ya, gunanya adalah untuk mendapatkan nilai, yaitu apa yang disebut dengan nilai prediksi Q-square. Nah, ini ya. Nah, inilah dia nilai Q-square-nya, berarti life expectation-nya mampu diprediksi ya 2,9%, kecil gitu ya. Artinya maknanya apa? Exposure total population unmet itu hanya mampu memprediksi 2,9%. Nah, kalaupun ini mau di Excel kan boleh ya. Kliklah export Excel ya. Start export ya. Nah, jadi ini kita namakan tadi dengan nama variabelnya adalah Q square ya, model Q square. Square itu pangkat 2 artinya ya. Nah, jadi cukup jelas semuanya? Ada pertanyaan? Silakan. Nah, jadi model Q square-nya kita lihat itu ya, model Q square-nya kita lihat inilah dia. Nah, ya. Q square inilah dia. Berarti ini. Ya, ini. 0,29. Nah, itu ya. Total ya, nilai total. Kalau case satunya 0,443, case 2-nya ya, case 3, case 4 ya. Tapi kita ambil total ya. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ada? Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu apanya. Jadi setiap model itu dihasilkan dari yang gambar ini ya. Jadi yang gambar ada calculate ya. Calculate, lalu kita ambil menu apakah dia PLS algorithm, ya bootstrapping, blend folding, atau confirmatory tetrad analysis ya, boleh ya. Confirmatory tetrad analysis start ya. Nah, jadi di sini confirmatory three must be at least one construct at least 5 indicator. Nah, minimal kalau dia menggunakan 4 indikator. Kalau mau kita gunakan apa ya? Jadi ada 4 ini minimal ya. Nah, kalau sudah berarti kita udah berhasil ya menjalankan model ya, tinggal diinterpretasikan. Nah, ini di save ya, save as. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Kalau udah, berarti kita udah berhasil ya. Inilah data-datanya yang dihasilkan. Nah, tutup ya. Kita tutup aja. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.